Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD dan memang video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Jadi ini adalah video update tambahan ya, atau update untuk hari Jumat nanti. Dan kalau kita perhatikan memang pada video kemarin, pada saat kita buat video update yang tanggal 2, yaitu harga itu masih berada di area ini. Ya, pertama kali kita update itu harga itu masih berada di area-area ini dan belum bisa break dari 1850 ya. Bertahan juga di area 1844. Dan saya ada katakan di video tersebut bahwa ini cenderung untuk naik karena dia membentuk bullish flag ketika dia tidak break dari area 1844. Ya, cuma saya expect juga ya kalau dia itu akan naik setinggi ini ya sampai 1870-an. Dan ini memang hari ini gold ini naiknya cukup banyak, yaitu sekitar 1,24%. Ya, tadinya saya pikir dia itu akan naik ya, maksimal itu kenaikannya itu ada di area 1860. Ya, karena kalau kita perhatikan 1860 ini adalah area multiple rejection yang cukup kuat untuk dia. Ya, karena kalau kita lihat juga untuk high yang sebelumnya itu, dia itu akan naik ke area 1863 di sini. Karena ini ada high yang atau kita bisa sebut sebagai area supply. Ini area supply yang cukup kuat nih di sini. Karena kan pada tanggal 30 Mei itu dia langsung reject. Ya begitu dia reject langsung turun ke bawah. Ternyata pada tanggal 2 Juni kemarin, ya dia itu langsung menembus area ini. Area supply di 1861 sampai 1863.5 itu ditembus sama dia dalam satu kali percobaan di time frame 1 jam. Lalu kalau kita perhatikan memang untuk berita hari ini, berita yang kemarin ya mengenai USD itu sebenarnya bagus untuk USD. Ya hasilnya itu mix ya. Tapi kalau saya perhatikan memang lebih cenderung good news untuk USD itu sendiri. Tapi nyatanya si USD ini atau si DXY ini itu dibanting. Ya hari ini kemarin itu pada tanggal 2 DXY itu terjun atau turun sebesar 0,75%. Ya, jadi memang walaupun hasil beritanya positif, itu belum bisa untuk menaikkan si DXY ini sendiri. Dan untuk saat ini kalau kita perhatikan DXY itu sedang berada di level support yang cukup kuat, yaitu di level harga sekitar 101.7. Nah ini adalah area supportnya dia nih. Kalau dia break dari 101.7 ini, maka next target dia itu ada di sini, di Fibo 78.6, yaitu di sekitar 101.6. Nah, di sini ya. Ini penting nih. Ini last hope-nya untuk si DXY itu sendiri kalau dia masih mau naik atau uptrend, tapi kalau dia break dari sini maka DXY ini akan kembali untuk menjadi downtrend kembali karena ini low dia yang sebelumnya. Nah, ini adalah penentuan nih DXY mau naik apa mau lanjut turun. Karena kalau kita perhatikan juga dari time frame 4 jam ya, memang seharusnya dia itu melakukan koreksi dulu di area sini, ya di area 101.7 karena ini area supportnya dia nih. Harusnya dia melakukan koreksi dulu ya, tapi kalau misalkan dia besok lanjut turun lagi ke bawah, karena hari Jumat itu yang seperti kita tahu ya sebelum market close itu market itu sangat volatil dan memang tidak disarankan untuk intraday, itu lebih disarankan untuk scalping aja untuk hari Jumat nanti, terutama pada saat sesi New York ya. Kalau sesi Asia ke London itu atau Europe, sesi New York ya. Nah, kalau untuk sesi Asia dan London itu market itu masih stabil dan masih enak untuk dimainkan ya secara slow. Tapi kalau untuk sesi New York itu dia itu lebih cenderung volatil dan memang Jumat itu banyak yang bilang market itu susah untuk dibaca. Nah, lalu kalau di sini kita perhatikan ya karena DXY-nya hari juga minus ya. CXAUSD ini plus 1,24%. Dan saat ini kenaikan dia sendiri itu tertahan di area supply cukup tinggi, yaitu di sekitar harga 1867.1 sampai 1869.8 ya, atau kita sebut aja 1870. Karena kalau kita lihat dia mulai break di area 1870 ini masih belum bisa tembus.
Jadi kalau dia mau tembus area 1870 ini, si DXY ini harus bisa tembus dari si 101.7. Selama DXY nggak tembus ini, maka si XAUUSD ini belum bisa menembus 1870 gitu. Nah ini kalau kita perhatikan memang lebih cenderung untuk koreksi dulu karena kenaikannya juga udah cukup tinggi ya. Kalau saya perhatikan ya, ini emang lebih cenderung koreksi, dan koreksinya itu ya paling dekat itu ada di sini. Nah di sini guys. Nah di sini di 1861 ya sampai 1863.5, yaitu di supply zone ini. Di demand zone ini, karena tembus ini udah berubah jadi demand. Ini koreksi terdekatnya dia. Lalu untuk terjauhnya itu di 1860 sampai di sini lagi nih. 1854, 1856. Tapi dengan syarat dia tuh harus bisa break dari 1860 dulu. Kalau dia nggak break dari 1860 ya, dia nggak break dari sini nih, atau dia nggak break dari area supply yang saat ini, demand saat ini di 1863, maka dia akan naik kembali untuk melakukan retest di harga 1870, 1873 sampai 1876. Ini juga sell zone. Ya, jadi sell zone itu ada dua di atas. Yang pertama itu 1873, 1876, lalu ada 1878 sampai 1881. Ini tertingginya. Ya, di sini sell zone-nya. Lalu kalau masih ditembus juga nih untuk hari Jumat, kita bisa tunggu di area sini. Di 1889 sampai 1890. Ini adalah area sell zone juga nih di sini. Cuma nanti akan saya update ya, kalau misalkan dia tembus langsung ke sini. Kalau misalkan dia udah tembus dari 1870, itu akan saya update di channel Telegram. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk si XAUUSD ini. Jadi ini adalah pandangan pribadi saya. Kalau untuk mapping masih sama ya, saya tambahkan pergerakannya ini di atas ini, saya tambahkan supply lagi. Karena memang kalau kita perhatikan XAUUSD hari ini naiknya cukup banyak ya. Bahkan dia tidak melakukan retrace sama sekali, ya dia langsung naik aja, menembus setiap support, setiap resisten dan juga setiap supply yang ada. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, dan memang kalau dilihat dari keadaan market hari ini kenaikannya cukup ekstrim. Maka dari itu, kalau kalian mau trading, ya baik itu di pair falas atau di komoditas dan indeks, itu harus selalu menggunakan money management yang baik, risk management yang baik, dan perketat juga risk to reward rasionya. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, dan semoga video ini membantu kalian ya. Kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan ada yang salah, kalian silahkan tambahkan di kolom komentar. Nanti akan coba saya jawab di situ, dan kita bisa mungkin follow channel Telegram Jurnal Trading ID. Nanti akan saya update di sana semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.